Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama Pak Setio Gunawan. Pak Setio menjabat PPK di Juli 2018 Pak ya. Saat itu Pak Afif, terdakwa Afif sudah menjabat PPK. Apakah sebelumnya Pak Setio sudah kenal dengan Afif? Sudah ada hubungan kerja satu kedinasan belum? Oke. Sepengetahuan Pak Setio, apakah sebelum menjadi PPK Aceh, terdakwa Afif ini pernah menjabat PPK di wilayah lain? Ya? Tidak tahu. Kalau ada pembagian wilayah itu, ada wilayah satu itu apa itu Pak? Jangan mungkin Pak, wilayah satu Jawa, wilayah dua Sumut, masa Bapak mungkin? Enggak tahu Bapak. Iya, pembagian wilayah di DJKA ini. Ya. Ya, organisasi. Nah, jangan mungkin Pak. Sederhana pertanyaan saya. Kalau wilayah satu apa kan gitu? Iya. Nah, pada saat saksi menjabat sebagai Kabalai di BTP Sumbagun, apakah terdakwa Afif ada menyampaikan laporan sebagai PPK kepada Kepala Balai saat itu? Bukan, Bapak baru dilantik, turun ke Medan kan? Tidak. Ya kita pada suatu saat itu saja Pak, jangan bingung-bingung. Saudara dilantik sebagai Kepala Balai. Ya kemudian kan ke Medan kan tugasnya. Iya. Nah saat itu ada Pak Api melapor kepada saudara. PPK Pak Api ini ada melapor kepada Pak Kabalai. Ya waktu sampai sana kenalan. Ya. Secara khusus melaporkan kondisi terakhir pekerjaan? Tidak ada. Saya pasti harus diundang oleh rapat. Ada rapat mingguan tadi saudara bilang kan? Baik. Bagaimana kondisinya saat itu? Di awal Bapak Kabalai, menjabat Kabalai. Kondisi pekerjaan konstruksinya Pak, bagaimana? Hah? Yang jelas Pak jawabnya Pak. Jawabnya pun Bapak jawab aja. Ya, tanya sama mengingat-ingat ya. Ya, pada waktu menjabat ya sekalian mengenal ini wilayah kerja dan substansi pekerjaan, tahukan Pak seluruh DPK. Masing-masing DPK menyampaikan laporan. Dari paparan itu kita diskusi yang melibatkan seluruh pendapat, mungkin paket apa progresnya, kemajuannya, buku-bukunya, terus apa kendalanya, apa yang tidak lagi. Itu dari paket, kalau paparannya dari paket ES1 sampai ES11. Paket 12 dulu dilakukan tantangan dengan keterangan. Maka penetapan lokasi pembangunan, dari saran diskusi agar ini didiskusikan di bagian hukum terkait ketentuan penandatanganan dengan kondisi sosial. Saya kira itu Pak. Terus ada memang satu titik yang memang ada hembusan, terus tapi sudah menangkan gagasan berbeda. Baik. Secara umum. Ya. Kami hanya mau pada tempus peristiwa ini Pak ya, waktu-waktu yang jelas. Apakah pada saat Bapak menjabat Kabalai itu di Juli 2018 itu sudah ada titik-titik yang amblas? Satu titik saja? Ya, sepengetahuan saksi setelah itu? Fokusnya ke satu atau dua titik. Karena depan perbaikan kan tidak ada laporan lagi yang titik yang sama.
Ya berapa titik sebenarnya longsor tadi kan kita dengar ya ada 14 titik. Apakah 14 titik itu sudah ada sejak 2018? Ya, Oh, saya satu itu Pak. hanya satu. Kan biar jelas Pak. Kan ingat saya. Ya, ya kan? Ya. Di BSL berapa itu? Kalau Lupa. Saya karena kita fokusnya general Pak. Oke. Sebenarnya ada di BK. Ya. Nah, kemudian tadi ada rapat rutin ya, ada laporan bulanan PPK ya kan kepada Kabalai. Nah, apakah dalam laporan bulanan itu juga disampaikan bahwa ada adendum kontrak dengan penyedia? Sebenarnya pasti ada keterangan. Pasti yang saya ngapa. Termasuk berarti kan? Jadi kan ditanya jaksa, kami mencatat Pak. Apakah ada di lapor? Saudara mengetahui adendum kontrak? Nggak tahu Bapak bilang. Dalam laporan bulan itu ada kan? Proses anunya penanganannya nggak tahu. Ah, Di paparan yang disediain kan Ada. kan PPK. Ya. Itu telah dilakukan adendum bilang ya. Berarti Bapak mengetahui. Adanya, Ya? adanya ini. Iya mengetahui saudara kan? Prosesnya tidak tahu. Ya, tanda tangannya kan? Oke. Nah, kemudian terkait dengan realisasi anggaran selama saudara saksi menjabat ke Balai BTP Sumbagoy, itu kan sebagai KPA tadi saudara bilang ya, kuasa pengguna anggaran. Berarti pengguna anggarannya siapa? Menteri. Betul kan? Saudara dapat surat kuasa kan? Dari menteri? Nggak ada. Ex officio. Tidak ada surat khusus untuk sebagai KPK. Oke. Di dalam peraturan PPK yang sama itu. Ya, Kepala kantor selaku eksekusi. ya. Berarti kan sebagai kuasa pengguna anggaran kepala balai, apakah saksi bertanggung jawab terhadap penyerapan anggaran di balai saudara? Sesuai kontrak. Iya kan DIPA tadi kan ada saudara bilang DIPA ini kan proyek kan? Penyerapan kan berdasarkan kontrak. Iya. Yang meningkatkan kontrak itu. Iya. Oleh dalam kapasitas kepala kantor itu kan memonitoring jangan sampai ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan alokasi kita dan adanya pekerjaan yang tidak dilakukan tapi dilakukan penyerapan. Ini kan untuk mengendalikan itu maka PPK himbauan harus melaporkan progres dan dilengkapi dengan buku. Ya. Pengguna anggaran di Kementerian Perhubungan itu kan menteri, gitu Pak ya? Menteri, betul? Ya. Ya kan kemudian Bapak dapat kuasanya tadi Bapak bilang ex officio. Informasi aja. Hah? Lah. Informasi diskusi. Enggak, ini supaya jelas Pak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran ini? 1,3 triliun ini. Biar jelas kita. Bapak takut? Nah kan menteri kan, pengguna anggarannya itu kan menteri. Dan kita fokus sebagai Ya kepala balai, kuasa pengguna anggaran. Begitu kan? Kepada siapa saudara melaporkan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di balai ini? laporan keuangan pada sekretaris jenderal. Hah? Penggunaan anggaran Pak. Kita laporan kepada sekretaris. Iya, kita kan pada menteri kan? Penggunaan anggaran itu kan menteri tadi. Nggak usah kita putar-putar Pak, jelas kan? Betul. Nah, kemudian terkait penyerapan realisasi anggaran tadi Pak. Semasa Bapak saja, 1 tahun ya, 2018-2019. Apakah realisasi anggaran saat itu saudara sebagai kepala balai sudah sesuai dengan fisik konstruksi di lapangan? Sesuai laporan PPK sesuai. Contohnya apa yang ada itu Pak saat itu? Apakah rel, apakah stasiun atau apa waktu itu? Itu terakhir
terakhir kami di laporan bulanan Juni nggak salah itu ada foto rel terpasang. Ada rel. Ada rel terpasang lengkap. Nah, kami mau memastikan kan ada pencairan tadi, benar nggak Pak? Sudah jadi nggak fisiknya di lapangan 60%. saat itu? Artinya ada rel, Secara rata-rata. ya, walaupun belum utuh kan kira-kira gitu. Ya, ada yang progres yang lebih cepat. Ya, Ada yang masih belum, tergantung. Rata-ratanya sekitar 10 rata-rata. ya, baik. Nah, pada saat itu apakah ada permasalahan atau kendala terhadap konstruksi yang belum jalan dilaksanakan? Ya, kami memang masih berdasarkan PPK ya, karena PPK yang memang mengawal proyek itu dan mengawal konsultasi produksi juga. Dan kita membahasnya sesuai laporan dari PPK. Karena memang itu kan benar-benar kendala teknis di lapangan. Ya. Nah, saat itu apa upaya-upaya yang dilakukan Kabalai, PPK, dan penyedia untuk menyelesaikannya? Ini kan MOIC 3 tahun Pak ya, 17, 18, 19. Ya. Harusnya kan di masa saudara ini mendekati finishing, benar nggak? Kalau dia 3 tahun tadi kontrak. Ya, tergantung juga di tahun berikutnya. Iya, awal kan 3 tahun, 17, 18, 19 Pak. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan saat itu? Ya, tadi sudah kami sampaikan terkait penyiapan lahan, kita dorong penyelesaian dokumen penduduknya, kayak download, kita sudah lakukan sosialisasi. Tapi pada waktu saya sampai berakhirnya itu mungkin pada tahap menyiapkan negosiasi. Negosiasi. Ya, pengadaan tanah. Oh. Di PSS 12 ini, kita paham PPK tanah. Iya. Yang kita lakukan bersama, masing-masing kita dukung secara tim, anggaran untuk kedinasan juga bersama. Yang upaya-upaya penyerapan. Iya, nanti kan bola balik lagi Pak. Bukankah satu syarat SBSN itu lahan sudah bebas? Ya, kurang tahu. Bola balik lagi nanti ternyata Bapak masih membebaskan lahan kan gitu. Penyedia yang membebaskan lahan, PPK. Anggaran negara. Hah? Anggaran negara. Iya, tapi kan terpisah. Tidak bisa. Kontrak ini kan sudah hidup tadi Pak jalan kan, tapi tanahnya belum bebas gitu kan? Nah, itu. Nah, tadi rapat mingguan Pak, Bapak mendengarkan paparan PPK, ada kendala-kendala permasalahan. Apakah kendala permasalahan ini saudara sampaikan ke pusat? Otomatis sama Pak, apa yang disiapkan lapangan untuk Balai Pak, itu sama persis dengan rapat di kantor pusat. Dan ditambahkan kalau kita karena itu kan kayak gantian saja kalau awal pada waktu rapat itu rapatnya tiap hari Selasa sampai Minggu Pak di kantor pusat, sehingga PPK harus menyiapkan bahan yang disampaikan ke kantor pusat dan kami pada 2019 itu agak jarang, sehingga paparan PPK kita bahas kalau ada waktu rapat di Balai bisa ada tambahan juga kita paparin, dan paparan di kantor pusat pun bisa Pak Balai sendiri Pak, bisa PPK bersangkutan, sehingga permasalahan itu menjadi suatu informasi yang tidak disampaikan. Misalnya tadi ada project manajemen unit Pak, mengevaluasi dan memberikan saran-saran terhadap kondisi yang ada. Nah, itu sampai level direktur apa dirjen? Undangannya sesdi Pak, ada yang mungkin direktur, ada yang mungkin Pak Dirjen sendiri. Pak Pras masih saat itu? Ya Pak Menteri. Oh, udah ganti ya. Setelah adanya pertemuan tadi di pusat, apakah pusat kemudian ada monitoring ke lapangan? Enggak, faktanya saja Pak. Saat itu ada tidak dari Direktorat Prasarana yang melakukan monitoring ke lapangan terkait kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam proses itu? Kadang-kadang kan kita nggak tahu Pak,
Jadi saudara tidak tahu. Ya, itu kan apa di luar organisasi kami ya, maksudnya penugasan monitoring kan di luar organisasi. Nah, selama saudara menjabat kepala balai BTP Sumbagut setahun itu, sebagai kuasa pengguna anggaran, berapa realisasi anggaran saat itu? Hafal ya, tapi ada pastinya ya. Kita sampai Pak Hah? laporan berdasarkan yang Ya. disusun dari tadi pencairan Ya. dari bagian keuangan, di proses sesuai prosedur Pak, TU, kasih prasarana, baru kita sampaikan ke sekretaris Ya. setiap bulan. Oke. Dan ada monitoring Pak, monitoring Online itu. online itu yang setiap saat bisa dilihat. Itu kan ada figur mana yang sedang proses itu dipantau terus Pak. Oh. Sehingga real time supaya progresnya itu bisa dilihat setiap saat. Karena kan tadi kalau urutannya ini pertama Nur Setiawan Siddiq kan, Amanah Gapa, saudara digantikan Pak Rudi digantikan Pak Dandun, digantikan Pak Didi kan, begitu kan tadi ya? Ya. Oke. Nah, kemudian setelah anggaran dicairkan tadi ya, untuk pembangunan konstruksi jalan kereta api, di mana saudara sebagai KPA saat itu. Tapi kemudian pekerjaan konstruksinya tidak selesai karena belum beroperasi. Apa yang dilakukan? Waktu zaman saya kan proses masih saya ingatkan bahwa proses kelaikan itu dari penyerahan selaku KPA yang ada sebagai pernyataan hasil dari tanggung jawab PPK dan kontraktor harus sampai keluarnya sertifikasi, karena di proyek manapun kontraktor tetap mempunyai kewajiban memperbaiki terhadap rekomendasi hasil pembangunan. Yang dari itu selalu saya sampaikan dengan menjadi pemahaman bersama bahwa tanggung jawab itu sampai akhir, artinya baik dibuktikan dengan sertifikasi oleh Badan Uji. Nah, selama Pak Setio menjabat Kabalai 1 tahun lah, kemudian terdakwa Apip sebagai PPK. Sepengetahuan saksi, bagaimana kinerja terdakwa Apip sebagai PPK saat itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan? Bisa di dua aspek, dengan administrasi secara skala meningkat, secara teknis ya berusaha untuk begini. Namun pada saat itu kan kita hasil perbaikannya nggak tahu ya, karena sudah diperbaiki terus hujan berhenti kan itu musim 2018 itu kan terbilang tinggi curah hujan, sehingga memang waktu kita diundang pantauan Pak BPK ini mengajak mantau ya, bahwa ada hubungan bersama di kantor pusat itu memang ada banjir juga lokasi, sehingga penyampaiannya ya ini terkait saluran air atau air yang tidak bisa tersalur karena terbendung. Mungkin perbaikannya Pak tadi menunggu hujan turun, air lewat melakukan perbaikan. Ya, artinya kinerja Pak Apip saat itu di lapangan dengan tim, udah ada upaya-upaya itu ya terus. Oke. Karena kita But- nggak ke lapangan tiap hari kan, yang di lapangan tiap harinya kan PPK. Start apa? Ya, kita kan BPK ya. Iya, iya. lokasinya kan beda, sangat jauh kan. Oh, Kita di Medan. kapalnya di Medan, oke. PPK di Aceh. Lokasi proyek di ujung Sumatera. Oh. Ujung Sumatera, perbatasan dengan Aceh.
apakah seluruh operasional PPK dan tim itu terpenuhi oleh anggaran balai itu Pak? Mas Setio? Sebenar-benarnya lah Pak. Di ujung-ujung sumut tadi Bapak bilang kan? Kurang tahu Pak, kita hanya sesuai time hasil. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, lanjut ke Pak Rudi Damanik lah. Ya. Nah kemudian ini sebentar ya Bapak dengan terdakwa Apip ya? Sebulan saja. Apa alasan Bapak mengganti Pak Apip ini? Ya, pertama ada peraturan menterinya Pak bahwa PPK itu maksimal 2 tahun Pak. Oh, Beliau itu masalah 3,5 tahun Pak. oh lebih 2 tahun ya? Iya, Pak. Ya, 3,5 tahun. Ya, Itu saja. iya Pak. Nggak ada masalah kan? Enggak ada Pak. Tapi kalau saya dekat Pak. Hah? Teman dekat saya. Oh teman? Iya. Sejak kapan kenal Pak Apip? Waktu di prasarana. Oh. Ya, dulunya ulang. Nah itu wilayah 1 apa wilayah 2 waktu Wilayah itu? 1. Nah, Jawa itu kan Pak? Iya, Sepengetahuan Pak Rudi, Pak Apip ini pernah jadi PPK sebelumnya? sepengetahuan kami belum. Nah, Belum. atau pernah bertugas berdinas di wilayah 2? Sebelumnya? Belum juga? Nah itu lo pertama-tamanya? Iya. Di wilayah 1 ya Pak. Hah? Di wilayah 1 Pak. Di Jawa kan? Iya. Iya. Gitu tadi Pak Setio maksudnya wilayah 1 Jawa, wilayah 2 Sumut, ya kan jelasnya. Oke. Nah kemudian sama tadi Bapak dapat laporan juga atau ada rapat mingguan waktu pertama-tama itu? Pertama kali menjabat di sana, kami para staf itu masih Apip Pak yang melaporkan semuanya, yang sampaikan ke Pak Jaksa. Ya, sudah disampaikan. Disampaikan semua persoalannya, terus kami dengan Pak Apip masuk ke lapangan untuk mengecek fasilitas di sini. Turun ke lapangan. Bersama-sama dengan Pak Apip. Agustus 2019. Iya Pak. Nah, kalau masih mengikuti MYC tadi kan harusnya Desember 2019 habis Pak ya? Mestinya ya, rencana awal Pak. Di bulan itu sudah sejauh mana progres pekerjaannya Pak? Bervariasi Pak, ada yang sudah 90, ada yang 60, ada yang 70, itu bervariasi Pak. Dan ada yang belum dikerjakan sama sekali Pak. Tapi sudah pencairan? Belum Pak. Uang muka. Uang muka sudah. Iya. Kan nanti kusut lagi Pak. Kalau pencairan belum ada kerjaan belum enggak ya? Belum. Bagaimana buat laporannya kan gitu? Iya. Nah terus pada saat Agustus itu kan adendum kontrak pergantian PPK berarti Pak ya? Pertama. Ya, Pergantian kontrak PPK. Iya pergantian PPK. Iya. Pak Apip diganti ke Pak Halim. Pak Halim, ya. Ya. Kalau Pak Halim orang Aceh, Nah, wilayah 2 ya? iya. Dari wilayah 2. Iya. Oke. Nah, itu apakah sudah ada satu saja pekerjaan yang selesai? Iya. Diganti pertanyaannya. Pada saat Pak Apip diganti sebagai PPK, apakah sudah ada pekerjaan yang selesai? Belum ada. Enggak tahu. Saya perhatikan. Ya? Tidak saya. Di PSL maksudnya Pak? Belum. Belum ada kan? Ya. Ukuran selesai itu kan PHU, BAST, kan gitu Pak ya? Belum ada? Belum. Nah, kemudian tadi berarti Bapak setahun juga? Setahun itu lagi ya, melanjutkan yang Pak Setio tadi. Nah, itu apakah sama Pak? Apakah ada realisasi anggaran di periode itu? Selama Ada pencairan anggaran di periode Bapak? Ya, ada ya. Nah, apakah sudah sesuai pencairan anggaran ke penyedia itu? Sudah sesuai dengan bangunan fisik di lapangan? secara detail kan mungkin dicek Ya. sama, tapi ada secara pembangunan dan laporan setiap bulannya dan beberapa kali kunjung ke lapangan, saya pikir sudah cukup. Oh. Apa itu wujudnya Pak? Maksudnya, Wujud fisiknya apa yang sudah jadi itu di lapangan tuh apa saja sampai waktu itu? seperti ada tumbuhan itu Pak, yang ada RW-nya, ada tumbuhan tanahnya, ada relnya itu yang bersambung, ada bantalannya, ada palasnya. Kemudian ketika zaman Pak Ali itu jembatannya semua gitu. Jadi
waktu itu kan berjalan, Ya, berjalan. kan? Tadi kemudian alasan memperpanjangnya apa tadi Pak? Yang memperpanjang Kontrak. Kan diperpanjang. Pertama itu kan waktu kami masuk ke sana usulan perpanjangan SPSN-nya Pak, belum kontraknya. Oh, SPSN-nya itu jam KPR SPSN-nya Pak. SBSN-nya. Anggarannya artinya anggaran yang belum terserap itu harus dialokasikan ke tahun berikutnya, diluncurkan istilahnya. Luncurkan. Iya harus, karena anggaran SPSN itu harus habis Pak, Ya. nggak boleh dikembalikan. Jadi memang harus habis anggaran itu. Jadi Harus habis dan selesai. ya betul Pak. Jadi 2019 waktu itu kami sudah ada usulan masuk ke 2020. Ya. Kami tinggal menindaklanjuti di waktu itu rapat di Bapenas sama di DCA. Oke, jadi otomatis perpanjangan. Ya. Perpanjang ya. Nah kemudian para penyedia itu tadi kan mengajukan anggaran, pencairan. Sepengetahuan Pak Kabalai waktu itu, apakah itu memang sudah sesuai dan layak untuk dicairkan ke penyedia? Kami tidak melakukan penelitian. Oh enggak ya? Iya, karena itu boleh APBD maksudnya. Oh, dan SPM nanti kita tanyakan. Nah kemudian ya itulah kurang lebih samanya tadi Pak, sama cuma sebulan ya dengan Pak Apip ini ya. Ya bekerja samanya kan sebagai PPK cuma sebulan itu saja ya. Hah? Sebulan nggak ada yang itulah ya Pak ya. Nggak tahu kinerja Pak Apip selama berapa lama itu, nggak ada ya. Tapi Pak Rudi lama di perkeretaapian. Saya bergabung di Pertapi 2013. Oh, sebelumnya? Saya di Inspektorat sama di Oh, perencanaan. Nah, tadi kalau di masa itu Pak, ada juga penyelesaian titik-titik amblasan tadi. Jadi seperti saya bilang tadi, yang pertama itu kami sudah rapat, kami kemudian setelah penelitian PPK kami lakukan rapat dengan para penyedia Pak, para proyek-proyek manajernya dan konsultan supervisi Pak, Ya. untuk menelusuri bagaimana dulu pekerjaannya, terus kenapa dalam source, apa yang sudah dilakukan Pak. Jadi kami mencari historikalnya di penelitian. Kemudian kami kesimpulannya waktu itu adalah ya perlu dilakukan kajian dulu, karena mereka sudah berusaha beberapa paket melakukan beberapa kali itu dari perbaikan Pak. Seperti saya tadi pakai jalur bambu, ada yang pakai rel, ada yang pakai apa, tapi masih terjadi landasan. Kemudian rekomendasi dari PNU tadi sebaiknya dilakukan dulu kajian secara menyeluruh Pak, seperti itu, supaya kita mengetahui penyebabnya, terus lanjut metode apa yang paling pas supaya kerusakan itu tidak terjadi lagi Pak. Itu yang kami lakukan waktu itu. Nah, cuma kan untuk melakukan kajian itu kan tidak ada anggaran Pak, tidak tersedia anggaran, makanya saya waktu itu dengan PPK konsultasi nah artinya PPK itu para kontraktor itulah mencari dana itu melakukan kajian dipakaikan masing-masing kira-kira metode apa yang paling pas untuk berbeda. Sepengetahuan saksi saat itu terkait dengan titik yang longsor ini, apakah memang dia sejak awal sudah ambles atau longsor, atau karena akibat adanya pembangunan konstruksi? Dari kesimpulan tadi yang dari tim PNU itu Pak, sama yang dari tim tadi, yaitu persoalan dasar yang tidak mendukung Pak. Oh, sejak awal. Dari kesimpulan dari PNU. Ya. Nah kalau kemudian sejak awal perencanaan itu apakah sudah bisa diprediksi sejak perencanaan? Ini saya rasa tadi. Ya kita biar dia. Iya. Iya, coba jawab. Baiklah Pak Rudi ya. Nah, saudara pernah diperiksa oleh auditor BPKP terkait perkara ini? Rutin aja. Ya? Audit rutin Pak. Enggak, yang terkait perkara ini audit BPKP
Ada? Belum. Nggak ada ya? Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Dandun. Wah, kalau ini Bapak sama sekali tidak ini ya? Tidak. Bukan Pak Habib lagi, PPK-nya. PPK Pak Hari Pak. Oh. Tapi kenal Pak? Kenal pada waktu di sekilas saja Pak, tapi pada waktu kami masuk di Medan saja Pak. Oh, sudah di Medan baru kenalnya? Ya. Oh. Setelah menikah di Medan baru. Hanya itu ya. Oke. Sampai 2023 ini Bapak sampai akhir kontrak. Selesai Desember 2023. Awal Pak, kami awal 2023 Pak. Oh, sampai awal 2023. Lanjut Pak Dedi. Siap. Berarti akhirnya di Pak Dedi ini di 2023 ya berarti. Ya. Nah, oke lah. Pak Dedi pun sama ya. Udah siapa terakhir PPK-nya? Pak Abdul Kamal. Oh, balik ke Kamal lagi. Balik ke Kamal lagi kan? Ya. Tidak ada hubungan juga dengan Pak Afif. Dengan terus sebagai PPK saat itu. Nggak ada. Tapi kenal. Kenal. Di mana? Waktu Pak Afif pindah ke pusat Wilayah 1 tadi. di Kalikan Pasok, pernah di Kalikan Pasok. Oh, Kasubdit Bapak. Saya kasih duit, dia di tempat saya Pak. Oke, itu saja. Ya. Pak Lukman Al-Amin. Ya. Hah? Tadi kalau Pak Lukman ya wilayah 2 ya. Saya udah buat. Ya, Aceh Sumut Sebagut. Betul. Kenal dengan Pak Habib? Kenal, beliau setelah dari Medan pindah ke pusat jadi staf saya. Oh, Sebelum oke. ke Pak Dedi, staf saya. Iya, iya. Tapi sebelumnya tahu kalau Pak Habib jadi PPK di wilayah lain? Enggak tahu Pak, karena saya kan baru bergabung di DJK 2020 akhir. 2022? 2020 akhir saya. Oh, bergabung di DJK. 2020. Sebelumnya? Di perhubungan darat saya. Oh, oke. Ya. Nah, tadi terkait dengan tim ITB ini, Pak. Ini siapa yang meminta tim ITB ini untuk membuat DET amblesan ini, Pak? Dari Direktorat Prasarana, Pak Direktur yang berkirim surat Oke. melalui BPK. BPK? PPK. Oh, melalui PPK. Jadi BPK berkontrak dengan FTSA, Fakultas Teknik Sipil dan Kalau kajian atau spesifik seperti ini itu langsung ya? Tidak ada lelang, tidak ada. Pak Swakelola tipe 2 Pak, dengan universitas. Oh, swakelola. Tipe 2, ya. Kalau ini dari mana anggarannya? APBN Oh, BPN. Tidak masuk dalam SPSN ini. tidak masuk dalam anggaran Direktorat Prasarana. Oke. Berapa nilai pekerjaannya? Kalau saya kurang hafal Pak, karena yang bertanggung jawab kan BPK. Nanti saya tanya mereka, nanti kita tanya. Saya tak dapat. Nah, kemudian berapa lama proses pekerjaannya? Proses berkontraknya mungkin sekitar 6 atau 7 bulan. 6-7 bulan ya. Nah, 5 bulan. 5 bulan. Oke. Kemudian setelah ada DED tadi digunakan untuk apa, Pak? Oleh si prasarana. Iya, jadi gini Pak. Jadi adanya DED ini adalah perintah dari laporan hasil audit inspektur keuangan. Oh, Jadi atas perintah itu Direktorat Prasarana melakukan kontrak dengan FTSA. Hasilnya pun kami melaporkan ke Pak Dirjen untuk dilaporkan kembali ke Inspektur Jenderal. iya, kan harus jelas Pak ya. Ini masalah nih, 14 titik ambles longsor. Bagaimana solusinya kan begitu Pak? Betul. Ya, Iya tujuannya kan? itu, Mas. Tujuannya itu kan Iya. perlu kajian. Betul. Kajian lah ITB. Betul. Selesai, keluar rekomendasi. Betul. Kenapa tidak dilaksanakan? Kami melaporkan ke Oke. Dirjen karena Dirjen memerintahkan. Kami melaporkan ke Dirjen Dirjen kemudian mau menyampaikan kembali di surat yang kedua supaya dilakukan jadi satu kesatuan dokumen perencanaan untuk dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian
Pak Dirjen, seingat saya waktu itu sempat mengumpulkan kontraktor ya, dipanggil untuk dimintai kesanggupan terhadap rekomendasi ini ITB. Jadi masing-masing kontraktor dibedah Pak. Jadi kan nil dari semua amblesan ini kan ada kontrak masing-masing Pak ya. Jadi kan PSL 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 ada 7 kontrak ya. 7 kontrak yang bermasalah, punya tanggung jawab amblesan. Itu disampaikan PSL 1, kamu ternyata dari hasil kajian di ITB untuk memperbaiki amblesan yang ada di kontrakmu, kamu harus memperbaiki estimasi biayanya sekian. Nah, kalau nggak salah sebagian besar dari kontraktor waktu itu menyampaikan secara lisan kalau menggunakan metode yang hasil rekomendasi ITB, mereka merasa nilainya terlalu mahal. Jadi setelah itu ya proses itu tidak berjalan. Teman-teman di lapangan tidak melakukan hasil rekomendasi dari kajian itu. Ya makanya tadi kan kita tanya, apakah titik amblesan itu sudah ada atau karena akibat konstruksi? Tadi kan macam-macam ya kan. Nah, apakah kemudian perbaikannya dibebankan seluruhnya kepada penyedia? Waktu itu intinya seperti itu. Proses yang terjadi seperti itu. Oke, kalau gitu sejak awal perencanaan, apakah sudah ada dianggarkan dalam RAB fondasi dasar itu tadi? Maksudnya sejak perencanaan Awal, sejak RAB awal. Sejak mulai berkontrak awal. Iya. Kalau sejak mulai berkontrak awal, saya kurang paham ya Pak. Tapi sepertinya tidak ada. Ya ada ya, makanya. Jadi yang disampaikan itu hasil dari rekomendasi ITB yang dilakukan di 2022 itu. Kemudian kita sampaikan, misal PSL 1 kamu ada 2 longsoran, menurut perhitungan ITB untuk memperbaiki 2 longsoran ini, kamu menggunakan metode ini, biayanya sekitar sekian. Gimana menurut pendapat kalian gitu? Pak, kalau mereka menjawab, Pak, kalau rekomendasi seperti itu, besaran nilai seperti itu, kami nggak mampu karena kontrak kami hanya sekian. Untuk memperbaiki butuh sekian persen, jadi seolah-olah kami harus menanggung semua. Alasannya seperti itu Pak. Ya tadi kan kita tanyakan kepala balai ini kan, penyerapan pencairan anggaran itu apakah oleh penyedia sudah sesuai dengan fisik bangunan? Katanya sesuai. Kalau gitu kan tidak ada anggaran perbaikan ini tadi kan? Jadi Dalam kontrak gitu maksudnya kan begitu? Jadi gini Pak, yang saya tangkap untuk pekerjaan awal itu kan tidak ada metode perbaikan tanah. Jadi metode perbaikan tanah ini muncul ketika ini sudah longsor, kemudian teman-teman ITB evaluasi, oh kalian ini longsor terjadi karena tidak ada perbaikan tanah dari tanah, jadi harus diperbaiki dulu. Biaya perbaikan itulah yang muncul di akhir penilaian itu sebesar 500 sekian untuk keseluruhan longsoran. Ya maksud saudara perencanaan itu kan? Sejak awal perencanaan itu tidak ada metode. Kalau sejak awal secara detail mungkin saya nggak paham ya isi kontraknya seperti apa. Cuman sepertinya tidak ada. Nah, kembali lagi ke DED berapa? DED 2015 itu kan berarti kan? Mungkin. Ya kalau idealnya lah waktu itu di dalam DED itu perencanaan itu apakah sudah harus mengantisipasi seperti itu? Kalau kita bicara DED Pak ya, kalau kita bicara DED idealnya ya semua parameter konstruksi harus dipertimbangkan, geoteknik, semua parameter untuk menyusun satu konstruksi bangunan jalan rel itu harus diperhitungkan, termasuk unsur hidrologi, geoteknik, perkuatan rel, seperti itu harus diperhitungkan. Antisipasinya juga termasuk ya. Karena kan tujuannya kita membangun untuk jalan rel yang berkeselamatan. Ya. Nah, tadi kan itu satu forum, penyedia dipanggil begitu, masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi ITB tadi. Iya. Akhirnya nggak ada keputusan. Di 2022 itu ya? 2000 itu dipanggilnya 2023. Ya. Di 2023 awal. Ya. Akhirnya apa kebijakan dari DJK? Kebijakannya apa dari prasarana? Kalau bicara kebijakan mungkin bukan ranah saya untuk bicara Pak ya, karena posisi Tidak lanjut.
tindak lanjutnya Hmm. sepertinya tidak ada. Nah, ini dia BAP saudara nomor 7 ini, ya kan? BAP saksi nomor 7. Izin yang mulia. Oh, di skor. Ini saya stop saja. Oh, di skor dulu ya, Pak. Skor dulu ya. Iya. Karena akhir malam itu ada sidang pra peradilan Oh. di utara. Ya, dan nanti kami setelah skor mungkin sidang ketiga saja. Iya. Ya, ya, skor berapa? Jam. Setengah jam ya. Ya, Setengah 5. Ya, 30 menit. Ya, 30 menit lewat gila. Iya, iya. Oh ini masuk sedikit lagi ya. Apa? Mau Yang ini, BAP ini? surat menteri lah. Oh, Masa saya, kok ini pilihan? saya nggak tahu. BAP umum. Apa? Di BAP mas. Ini surat menteri ini dibuat kita nggak tahu. Maka tadi waktu ditanya Pak, saya nggak tahu. Pilihannya ini kan nggak benar. Kasihan. Makanya kok saya Itu kan ITB belum kota ya. Ada yang murah kan? ini Di apa? 500 Ini apa? belakang hukum lah. Kepada jaksa agung. Lah ini dari hasilnya. Juli setahun kemudian ini semuanya. Kasihan. Kan masih bukan ya. Kan masih kasihan. Tapi sebenarnya ini bukan Iya. Maksudnya kan ini kan proses pekerjaan masih berjalan. Udah dilaporkan ini. Udah dilaporkan, kasihan ya.